Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengertian marbot. Kenapa penting untuk kita bahas tentang definisi atau pengertian marbot ini? Karena saat ini kebanyakan masyarakat kita umumnya menganggap bahwasanya marbot itu hanyalah orang yang bertugas untuk membersihkan masjid saja. Baik itu yang bertugas untuk mengepel, menyapu, cuci-cuci perabotan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita kembalikan ke dalam Islam, maka sebenarnya marbot itu berasal dari bahasa Arab, yaitu asal katanya adalah robato, yang artinya adalah mengikat. Jadi marbot itu adalah orang yang terikat. Terikat dengan apa? Terikat dengan masjid. Terikat dalam hal apa? Yang pertama, dia terikat dari sisi kegiatan ibadahnya. Dan yang kedua, dia terikat dari sisi hikmah. Jadi, siapapun itu ya yang saat ini terikat dengan aktivitas masjid, ya, waktunya sebagian besar dihabiskan untuk melayani jamaah, untuk mengabdi kepada jamaah, kepada masjid, melayani para jamaah masjid, mengelola masjid, memanage masjid, maka dia hakikatnya adalah marbot. Baik itu tukang sapunya, tukang bersih-bersihnya, baik itu dia adalah muadzinnya, ataupun imam masjidnya, ataupun orang yang ditunjuk untuk menjadi penceramah tetap di suatu masjid tertentu. Mereka semuanya bisa disebut dengan istilah marbot. Jadi kurang tepat kalau kemudian ada yang beranggapan atau memiliki pendapat bahwasanya marbot itu adalah orang yang bertugas untuk membersihkan masjid saja. Marbot sesungguhnya adalah tugas yang mulia. Kenapa? Karena yang pertama, marbot itu bertugas di masjid, dan masjid itu adalah satu-satunya tempat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah tempat yang mulia ya di dunia ini atau di alam semesta ini. Assalamualaikum. Seperti biasa, sebelum kalian melihat video ini, jangan lupa berikan komentar di bawah, tekan tombol like jika kalian suka, serta tekan tombol subscribe dan aktifkan belnya agar kalian mendapat informasi terbaru dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian berikutnya, ya, dulu di masa Rasulullah SAW ada seorang wanita yang bertugas sebagai tukang bersih-bersih masjid. Ketika Rasulullah tidak mendapati perempuan ini atau mendengar kabar tentang wafatnya perempuan ini, apa yang dilakukan oleh Rasul? Rasul langsung meminta kepada para sahabat untuk diantarkan ke makamnya sebagai bentuk penghormatan beliau kepada wanita tersebut. Ya, kemudian setelah Rasul sampai kepada makam wanita itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah langsung mendoakan wanita tersebut. Dahsyat jamaah sekalian. Sangat luar biasa penghormatan Rasulullah SAW terhadap sesosok wanita yang tugasnya kesehariannya hanya menjadi tukang bersih-bersih masjid saja. Ketika Rasulullah SAW sudah memuliakan seorang manusia, maka insya Allah semua makhluk yang ada di alam semesta ini, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit, pasti akan memuliakan orang tersebut. Bahwasanya di antara bentuk yang diperbolehkan di dalam pengaturan masjid, manajemen masjid, yaitu adalah kita diperbolehkan untuk memilih orang-orang yang amanah, membantu rumahnya Allah, membersihkan dan mengkondisikan rumahnya Allah supaya nyaman. Dan itu kemudian diperbolehkan karena Rasulullah SAW ternyata pemuda ataupun wanita hitam yang dicari oleh Rasulullah itu adalah wanita yang pekerjaannya itu adalah takumul masjid. Dia itu pekerjaannya itu membersihkan masjid. Jadi kalau kemudian di dalam masjid dan rumah-rumah Allah dalam pengaturannya, maka diperbolehkan bagi kita untuk memilih seseorang yang amanah, lalu kemudian kita berikan kepadanya amanah-amanah pekerjaan pada masjid-masjid atau pada masjid yang kita pilih, lalu kemudian diberikan pekerjaan itu dan itu diperbolehkan. Dan itu pula dilakukan oleh Rasulullah SAW karena wanita ini pekerjaannya adalah membersihkan dan menyapu kotoran-kotoran di Masjid Nabawi. Ya, makanya sebagaimana kita hari ini masih melihat kan bagaimana khadim, para pembantu-pembantu Masjid Nabawi, mereka yang nyapu, ngepel, hal semacam itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Dan itu merupakan kemuliaan yang besar karena sesungguhnya mereka menjaga rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa rendah
dengan satu pekerjaan walaupun tampaknya remeh di mata manusia, tetapi menjaga rumahnya Allah merupakan sebuah ibadah yang bernilai besar, terutama ketika diikhlaskan semata-mata untuk mencari wajahnya Allah. Kita ini terkadang meremehkan orang-orang yang membersihkan masjid, meremehkan orang yang kemudian kita berikan amanah dalam masjid, padahal itu posisi mulia, betul. Kita saja nggak mampu, berarti kita nggak dipilih kan oleh Allah untuk kemudian menjaga rumahnya Allah kan? Karena itu harusnya pilihan. Karena orang yang menjaga rumahnya Allah itu betul-betul dia telah dipilih oleh Allah untuk menjaga rumahnya. Makanya orang yang keterikatannya dengan masjid sampai dia tinggal di masjid, dan semata-mata ketika dia tinggal di masjid bukan karena mengharapkan gajinya, tapi betul-betul lebih karena dia mencintai masjid itu, Masya Allah kedudukannya besar di sisi Allah itu. Orang yang memakmurkan masjid itu tanda keimanan, itu saja.